Laporan Milad Aceh Merdeka ke-44 di Aceh dan Jepang oleh Atakana TV. Meski jauh dari tanah air, aktivis Aceh yang tergabung dalam organisasi Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF), seperti di Jepang dan Denmark, tetap melakukan acara peringatan milad mereka. Tidak lupa begitu juga mereka yang di Aceh atas nama aktivis Aceh Merdeka (AM), melaksanakan dengan sangat sederhana. Sebagaimana setiap tahunnya, dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Aceh Merdeka ke-44 ini, dilaporkan sejumlah kegiatan milad tersebut dilakukan oleh perwakilan ASNLF di berbagai negara dan juga di Aceh sendiri dengan mengatasnamakan sebutan Aceh Merdeka. Sebagaimana diketahui, meski sebagian wilayah sedang dikurung oleh banjir, milad setiap tahun itu tetap dilaksanakan dengan sangat sederhana. Dalam komunikasi jarak jauhnya melalui sambungan telepon, panitia menitik beratkan bahwa tahun ini lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Lebih baik berbuat sesuatu daripada tidak sama sekali, apalagi di saat pandemi seperti ini, kegiatan di lapangan terbuka sangat sulit dilakukan dengan alasan keamanan. Hal yang penting dalam perayaan ini adalah amanat yang disampaikan oleh masing-masing perwakilannya. Hal ini adalah inti dari perayaan milad itu sendiri karena berisi beberapa kesimpulan yang patut diketahui oleh segenap orang Aceh baik di dalam dan luar negeri. Berikut ini berturut-turut isi pidato yang berawal dari Aceh dan Jepang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara buat tanggal itu tahun 2020, yaitu acara Milad Perjuangan Aceh Merdeka, yaitu Aceh Sumatra National Liberation Front. Lebih dila kitanya kita sumbang doa kepada Wali Nanggro yang mulia Tunku Syekh Hasan Muhammad Dikiro. Ila hadratin Nabi Karim Muhammadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wa syuhada'i wala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Getanya tamu dalam acara tapuik bendera ulang tahun perjuangan Aceh Merdeka, yaitu Aceh Sumatra National Liberation Front, yang akan gebah di saudara kitanya Angkatan Perang Aceh Merdeka. Satu ini, satu itu dulu. Saudara datang. Yang tarik. حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
ilallah. Allahumma Allah wa dahu wa bihamdihi wa likul badri wa laili azza wa jalla. Ulun puja siapa syukur ke Rabbi ya aini kekama Nabi bersuci Aceh merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itikut Aceh merdeka. Nombor 1, Pulkang Belat Allah. 2, Musetia Tu Sabi Kidoro. D, Terimang Perintah Nibak Bangsaro. Put, Adat Bakpo Temerhum Hukum Bak Syah Kuala. 5, Ikat Hubungan di Luar Nangrau. 6, Puselamat Bangsa Dunia Akhirat. 7, Sultan Ra'uh Indatu. Milad Aceh Merdeka yang ke-20 wilayah Pasir 10 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan bangsa Aceh yang ulun tuan pemulia. Terima kasih rakan-rakan Bandung yang kami sapat di sini bak urau yang mulianya. Uraunya kamu sapat di sini untuk ajak ingat urau lahir Aceh Merdeka yang ke-20. Tapi ingat uraunya penting untuk tak ingat lagi rakan-rakan kitanya yang kagak beri harta nyawang bak berpudun agama dan nanggro ni bak penjajah Indonesia Jawa yang tak dalamnya. Hitler John Ulikot wali negara Tunku Hasan Ditro Nuwo dari Amerika nejak penyata kelai Aceh Merdeka dengan kerumun yang hanik tak kira. Tetapi oleh padum-padum draw yang bila tinggai dan dipercaya oleh wali negara dino kadikhianat ke perjuangan sucinya dengan ditekan MOU Helsinki. MOU-nya karena umur 15 tahun dino dan kita kalon puan haseji urang Aceh mutamah gasil laju yang na kaya cik padum dra purte pancuri yang ka kerjasaban dengan penjajah Jawa ka 15 tahun getanya dipungut oleh purte Malik Mahmud dan Dr. Zaini. Dia menjanji macam-macam. Batat pi kenyataan di sapu han di pujak. Tetapi sampai orangnya mantang ramai cik urang Aceh yang dengar dan sikat awaknya. Mantang ramai urang Aceh yang ngut, tengut dan kunang pungut lom. Bangsa Aceh Bandung punya getanya perleh hidup merdeka, sejahtera dan senang. Kita yang wajib tak sambung perjuangan Tunku Hasan di Tirau dan Nanggro Aceh wajib merdeka di raya. Munya Nanggro hana merdeka, munya Nanggro mantang dijajah, hidup getanya selama-lama di laginya. Sabi menderita, kan tingkat getanya mantang, tapi teruan keturunan getanya itu akan dirasa hidup sengsara. Oleh sebabnya, getanya bangsa Aceh wajib musabah bak lawan penjajah, wajib musabah bak lawan penjajah Indonesia dengan cara pengamantan perang politik dan diplomasi karena urang pejak di luar Nanggau lagi yang tengah dipuput oleh rakan-rakan dari Presidium ASNLF selamanya. Sedangkan katanya di dalam Nanggau pihak letak yang jid tak pelaku bak lawan penjajah lagi tak pegat demo tak boikot pemilu awaknya, baik tak raya urau raya awaknya dan tak tuntut referendum, tak puik bendera dan spanduk ratas sagau,
dan pengantar yang teka dari Jakarta baik dan terima. Aksi-aksinya Bandung sah menurut hukum internasional. Pokok ji, le yang jut aku buat yang rugau Indon yang asai dutanya tatim. Hadirin yang ulun pemulia, dutanya yang mubut di dalam nanggro oronyo berhati-hati tak. Jino le kelompok yang pegah-pegah draw tujuan, buhnan macam-macam, tetapi but usapat peng, ancam urung dan semut perjuangan Aceh merdekanya suci dan gay. Dan pejuang pih mesti berikhlas, bergelis dan bekna yang minta kaya dan kudu kepentingan pribadi dalam perjuangan. Menyona sabah-sabah kelompok di pegah Aceh merdekanya mesti kasidik bugat. Kalian bukti apa yang ka dipugat supaya beruh kamurakan dengan awak intol sipai dalam dunia yang modern jamun jinom. Alat elektronik dari internet sampai telefon karena sabah bak jarau. Menyona haba-haba yang hana jelas. Ganje tinggal kontak rakan di dalam atau di luar nanggau sebagai bagian dari tabayun sidik. Akhir kalam ditanya yang dalam presidium ASNLF mesti dengan rekan-rekan yang mesti siap part yang diatur belum dunia akan mudah dikul dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Aceh. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini terjemahan amanat bulat tanggal 4 Desember yang dibacakan tadi oleh aktivis Aceh Merdeka di Aceh. Tanggal 4 Desember adalah sebagai ingatan di mana kawan seperjuangan yang sudah mendahului telah mengorbankan harta dan nyawanya untuk mempertahankan agama dan negerinya dari penjajahan Indonesia Jawa yang sangat zalim tersebut. 44 tahun sudah wali negara Tengku Hasan Tiro kembali ke Aceh dari Amerika Serikat untuk menyatakan deklarasi ulang Aceh Merdeka dengan korban yang tidak terhingga. Tetapi oleh beberapa orang kepercayaannya mengkhianati perjuangan suci ini dengan menandatangani MOU Helsinki. Sedangkan MOU Helsinki sekarang ini apa hasilnya? Orang Aceh malah bertambah miskin. Sedangkan yang kaya hanya beberapa orang pencuri yang sudah bekerja sama dengan penjajah Indonesia. Sudah 15 tahun kita ditipu oleh kelompok Malik Mahmud dan Dr. Zaini Abdullah. Mereka bermacam-macam berjanji yang pada hakikat tidak dijalankan. Anehnya, sampai saat ini masih ramai orang Aceh yang mengikuti mereka. Intinya, masih ramai orang Aceh yang dungu, bodoh dan pasrah ditipu terus-menerus. Bila kita hendak hidup merdeka, sejahtera, dan senang, kita wajib menyambung kembali perjuangan Tengku Hasan Tiro, dan negeri Aceh wajib merdeka. Bila tidak merdeka, negeri kita masih dijajah. Hidup kita akan selamanya seperti ini selalu menderita. Bukan hanya kita saja bahkan hingga generasi kita di hadapan nanti akan merasakannya. Oleh karena itu, kita bangsa Aceh wajib bersatu melawan penjajah Indonesia itu dengan segala cara. Seperti contoh bahwa perang politik diplomasi telah dijalankan oleh mereka yang ada di luar negeri oleh kawan seperjuangan dari Presidium ASNLF selama ini. Sedangkan kita di dalam negeri sangat banyak aktivitas yang bisa diperbuat untuk melawan penjajahan seperti membuat demonstrasi, boikot pemilu, tidak memperingati hari kebesaran mereka, menuntut referendum, mengibarkan bendera di setiap penjuru dan segala hal yang berbau Jakarta tidak kita terima. Aksi-aksi damai seperti itu sah menurut hukum internasional. Intinya, masih banyak aksi lain yang bisa dijalankan untuk mengurangi kepentingan Indonesia sehingga menarik perhatian internasional asalkan ada kemauan diri. Dalam hal aksi di dalam negeri saat ini, perlu digarisbawahi adalah
harus berhati-hati karena sekarang banyak kelompok yang mengaku sebagai pejuang dengan berbagai nama tetapi bermotifkan ekonomi, mengancam dan cenderung menipu. Perjuangan Aceh Merdeka ini suci dan berjuang haruslah dengan keikhlasan dengan tidak orientasi mencari ekonomi dan kepentingan pribadi dalam perjuangan. Bila ada kelompok-kelompok pejuang Aceh Merdeka haruslah diselidiki dengan baik, pantau kinerja agar tidak masuk ke dalam perangkap intelijen. Di saat zaman canggih saat ini, alat elektronik dari internet hingga handphone sudah ada di tangan masing-masing. Sehingga bila ada berita tidak jelas dan aneh, maka hanya menghubungi kawan di dalam dan luar negeri sebagai cek-recek atau konfirmasi. Akhir amanat, kita yang berada dalam Presidium ASNLF, bersama dengan sahabat setia seperjuangan dimanapun saja berada, akan tetap komitmen dalam perjuangan Aceh Merdeka ini. Acara bendera buat Tagaipur tahun 2020 yang disebut Aceh Merdeka ke-Sulsel. ASNLF AM Aceh Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada urang yang cukup berbahagia bagi bangsa Aceh, karena ditanya saban-saban tak peringati pet Tun Aceh Merdeka. Selawat dan salam hana tua katanya panjatkan kepada junjungan katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kegigihan beliau hingga tetepu katanya teh yang hak, teh yang batil, teh yang jihad, teh yang haram, teh yang halia, teh yang haram, ataupun teh yang jihad apa buat atau hanjit apa buat. Penghormatan lun tuan kepada uru-uru Syiklun, penghormatan lun tuan kepada gure-gure lun, penghormatan lun tuan kepada ado dan aduan lun. Salam sejahtera, salam mulia ke bangsa Aceh, bangsa gom dunia. Adik bangsa Aceh yang lu mulia bangsa gom dunia, neperizinkan lun adalah perwakilan ASNLF yang di Jepang untuk menyampaikan topik pembahasan pada urutnya adalah taktik dan strategi perjuangan. Yang pertama adalah perjuangannya harus balance atau imbang antara luar dan dalam, antara aksi dan diplomasi. Yang terdepu bahwa perjuangannya antara aksi dan diplomasinya lagi sayup kapal terbang. Nya patah dah raunun haji ipa, patah rawi api haji ipa. Jadi yang mendua harus betul, harus sehat, muan haji ipa. Menaji antara aksi dan diplomasi. Tegar tak aksi inanggro, tapi hanya perwakilan katanya di luar Nanggro untuk menyampaikan pu yang terjadi di Nanggro oleh diplomat katanya yang di luar Nanggro pinyah nasi menanji yang terjadi di luar Nanggro. Jadi diplomat tanya yo akan melakukan yang maksimal, kamu apui lah. Tapi dia cek di Nanggro hanya terjadi apa-apa, yang di Hanase. Yang jadi yang harus keseimbangan dua-duanya. Jadi antara aksi yang terjadi di Aceh dan diplomasi yang terjadi di luar. Jadi di kamu yang di luar adalah menyampaikan pupu yang terjadi di Aceh. Jadi lawitnya pupu yang terjadi 16 tahunnya adalah kejadian yang di Aceh. Jadi kejadian yang cukup ganji di Aceh. Bisa katakanlah
pemilu berhasil di Aceh ni. Lianyan putara 17 Agustus, mirah putihnya mirah seluruh Aceh 17 Agustus. Nyan kiban ada meyakinkan dunia internasional tentang bahawa orang Aceh hana galak ke Indonesia. Jadi dunia internasional ipantau ci di Aceh. Menanci tokoh-tokoh yang rayu di Aceh, yang hebat-hebat di Aceh, mula-mula pegang partai lokal. Ya. Kemudian tokoh yang imiupnya betul berlomba-lomba untuk jadi mencalonkan diri ke gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR. Di miupnya anak-anak muda anak-anak muda-mudi lah Aceh. Nyaka berlomba-lomba tak mau pegawai negeri, tak mau TNI, tak mau polisi, kadang-kadang Pulau Lampu, Pulau Lampu sampai tak mau kadang. Yang kedua adalah perangnya buat politik. Jadi militernya yang penting adalah politik. Kan sebaliknya, walaupun padi-padi organisasi yang mencoba militer yang menguasai Mandung, yang salah jalan, maka hana jalan. Yang perlu dari militernya adalah instrumen, alat daripada politik, alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Yang kemudian putara militer. Sama-sama ada sih militernya di luar negara yang berhasil, yang berhasil ataupun organisasinya selalu politik yang menguasai militer. Baik yang tudung negaranya ataupun organisasi yang mau mendirikan negara merdeka. Yang militer dikuasai oleh politik. Memang padi-padi bawah negara junta militer yang dikuasai militer, tapi yang hana sehat menanci organisasi teror yang hana sehat. Selanjutnya adalah urang Aceh yang gila, urang Aceh mesti murno, mesti tertupat dan mesti tertupu 4 kelebihan road dan 4 kekurangan road. Menanci urang Aceh yang bangsa Aceh mengaku draw darah Aceh harus murno 4 kelebihan musuh dan 4 kekurangan musuh. Nyo elemennya hana terkuasai lo. Nyan bahaya datang. Kan saja bahagia untuk draw, tapi bahaya untuk orang lain. Yang bukan menyangkut yang draw teman yang mati, tapi beliau tak tahu orang mati lain. Gara-gara kita yang hana tadi cok penutuh, hana tadi cok kebijakan yang mengakibatkan orang lain korban gara-gara kita. Karena perjuangannya hansip dengan buah mendang. Jadi yang kepatuhan dan sebagainya yang cukup penting dalam perjuangannya. Jadi lo yang mungkin yang nilai, yang J, yang kedua adalah yang keput. Yang keput adalah perjuangannya orang Aceh, bangsa Aceh yang mengaku draw darah Aceh. Jadi mandung orang Aceh harus terlibat sesuai dengan kemampuan, keahlian, keadaan dan tempat. Jadi baik kuliah-kuliah jaro, baik tajung menteng pajan Aceh merdeka, tapi tajung hantom da pubut hantar tim bantu perjuangan sesuai dengan kemampuan. Jadi mungkin yang ile belum sampaikan lulake maaf menyana salah-salah lagi mandung rencananya adalah hana sempurna. Mandung rencananya hana sempurna. Yang sempurna adalah Allah. Yang sempurna adalah milik Allah. Jadi lagi orang tuhakeun 4 ranuk yang hana mirah, 4 penerah yang hana bajo, 4 buat yang hana salah, yang hana awai mungkin bak dudo. Munancit lo lagi maah mungkin bak gure lu, bak urung-si lu, bak ado dan adun lu, mungkin kata-kata lu yang menyakiti perasaan ro, yang tersinggung ro, urung ro, lu lagi maah. Lagi pepatah orang tuhakeun gunung berute kasinget sebelah di mulia gajah nyen cagu pure nye haba dan tutulung nyo nasalah
Jaro 12 mu'ah lelaki. Merdeka, merdeka, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini, terjemahan amanat milad 4 Desember yang dibacakan tadi oleh Tengku Mawardi di Jepang. Keseimbangan dalam perjuangan. Perjuangan harus ada keseimbangan antara dalam dan luar negeri, antara aksi dan diplomasi. Mawardi di Jepang mengumpamakan seperti sayap kapal terbang di mana bila salah satu sayapnya patah maka tidak bisa terbang. Begitu juga antara aksi dan diplomasi di mana bila kuatnya aksi namun bila tiada perwakilan di luar negeri untuk menyuarakan apa yang terjadi di Aceh maka tidak ada hasilnya alias nihil. Begitu juga bila sebaliknya. Kesimpulan dari Mawardi adalah keseimbangan antara aksi dan diplomasi. Sekali lagi sebagai ulangan bahwa bagi mereka di luar negeri mengemban tugas untuk mengkampanyekan perihal yang terjadi di Aceh. Sebagai salah satu contoh seperti pemilu. Bila presentase jumlah pemilu di Aceh mayoritas, bagaimana hendak meyakinkan internasional bila orang Aceh tidak menyukai Indonesia? Sebenarnya, internasional memantau juga Aceh dengan mengikuti isu semasa. Begitu juga saat tokoh Aceh berlomba-lomba mendirikan partai lokal dan merebut kuasa gubernur, bupati, wali kota dan anggota DPR hingga pemuda bernafsu ingin menjadi pegawai negeri sipil hingga masuk TNI, polisi, hingga menjual tanah. Dalam hal lain Mawardi menyampaikan bahwa militer ditentukan oleh politik, bukan sebaliknya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah militer itu adalah sebagai sebuah instrumen atau alat daripada politik, lebih spesifiknya alat daripada untuk mencapai tujuan politik. Sebagaimana kita ketahui misalnya negara-negara yang sudah berdaulat maka politiklah atau sipil yang menguasai militer. Bila pun ada, maka junta militerlah namanya atau semacam organisasi teror. Dalam kesempatan itu pula Mawardi menghimbau agar orang Aceh giat belajar dengan introspeksi di mana kelebihan dan kekurangan sendiri. Begitu juga langkah selanjutnya di mana kelebihan dan kekurangan musuh. Bila ilmu ini belum kita kuasai, maka akan berbahaya nyawa sendiri juga nyawa orang lain, karena tidak mampu mengambil kebijakan, keputusan karena perjuangan ini tidak cukup dengan keberanian saja. Kepatuhan tidak kalah penting dalam proses perjuangan ini. Setiap orang yang berdarahkan Aceh memiliki kewajiban agar terlibat dalam perjuangan ini sesuai dengan kemampuan, keahlian, keadaan dan tempat. Sehingga tidak relevan bila selalu timbul pertanyaan kapan Aceh merdeka sedangkan dirinya sendiri pasif dan tidak membantu perjuangan sesuai kemampuan masing-masing.